Itu bukan melalui debat ya, karena kalau debat tuh siapa yang menang berdebat sebenarnya itu orang yang lebih pintar beretorika aja, bukan berarti kebenaran yang dibawa itu lebih benar. Tapi repotnya ada sebagian orang berpikir bahwa debat itu adalah cara untuk mendapatkan kebenaran, karena siapa yang menang dia yang benar. Itu ada faktor budaya, nggak pernah mikirin itu nggak Mel? Maksudnya faktor budaya bahwa ada kebudayaan tertentu yang memang menemukan kebenaran dengan siapa yang menang. Untuk melabel bahwa Mela itu membenci Islam itu sebenarnya sudah too far nggak sih? Terlalu jauh banget. Dan di bagian mana gitu, maksud orang selalu bilang ini menghujat atau menghina gitu. Coba cari penghinaannya di mana gitu, penghujatannya di mana gitu. Gue cuman heran bahwa ada orang yang beragama, cara beragamanya itu adalah kalau Anda mempertanyakan agama saya, berarti Anda benci saya. Ya, Maksudnya benci agama saya gitu. Dan menurut gue itu kok kayaknya nggak sehat ya. Cara begitu tuh adalah cara yang kayaknya kayak ada sebuah lompatan logika tuh. Anyway, rumah kemarin nggak jadi diambil ya. Para subscriber atau penonton channel Andre Tunggal itu selalu komentar dan nanya, kapan sih undang orang yang kemudian bisa diajak diskusi? Karena mereka selalu labelin saya sebagai seorang yang monolog, gak berani untuk debat dan sebagainya. Actually, saya percaya bahwa kebenaran itu tidak selalu didapatkan dari debat. Bahkan menurut saya diskusi itu lebih baik, dan diskusi itu pada orang-orang yang memang mau bersama-sama mencari kebenaran, bukan untuk saling menjatuhkan. Jadi teman-teman, kali ini kita akan sama-sama sesuai dengan permintaan teman-teman semua, terutama beberapa waktu belakangan banyak pada komen dan minta supaya saya itu bisa mengundang seorang Kumaila Hakimah. Dan saya persembahkan kepada Anda seorang yang terkenal sebagai pemilik channel Forbidden Question, Kumaila Hakimah. Yeay. Selamat datang. Thank you. Selamat datang, Mela. Panggilannya Mela ya? Mela, betul. Gue nggak pengen podcast ini atau obrolan ini jadi sesuatu yang apa ya, yang kaku ya. Jadi kita bikinnya santai aja. Seperti Mela sendiri yang senang kalau teman-teman ikutin sosial medianya, dia seorang yang senang Pilates. Itu apa? Pilates atau enggak? Yoga. Jadi lentur juga ya. Sama seperti pikiran tentang Islam, cukup ngerti tentang agama, katanya bahkan kan menghafal Quran begitu ya. Tapi pikirannya terbuka. Gitu tuh. Gimana Mel? Sorry, kalau misalnya pendahuluannya agak panjang. Gimana kabar Mel? Kabarku baik. Ya, aku mau setuju kalau misalnya mencari kebenaran itu bukan melalui debat ya. Karena kalau debat tuh siapa yang menang berdebat sebenarnya itu orang yang lebih pintar beretorika aja. Bukan berarti kebenaran yang dibawa itu lebih benar. Tapi repotnya ada sebagian orang berpikir bahwa debat itu adalah cara untuk mendapatkan kebenaran, karena siapa yang menang dia yang benar. Tergantung debatin apa sih. Gitu ya. Tapi itu ada faktor budaya, nggak pernah mikirin itu nggak Mel? Budaya debat. Maksudnya faktor budaya bahwa ada kebudayaan tertentu yang memang menemukan kebenaran dengan siapa yang menang. Pernah mikir nggak? Belum ya? Belum secara spesifik begitu. Tapi kalau memang hari ini sih kita harusnya ada dalam budaya dialog ya. Betul. Saling cari kebenaran. Betul, dan saling mencoba memahami perspektif satu sama lain gitu. Bocoran sedikit teman-teman, sebenarnya pertemuan gue sama Mela ini bukan pertemuan pertama, tapi kita pernah ketemu sebelumnya dan masih ingat ya? Ingat. Dan sebenarnya itu waktu itu ketemu bukan buat bikin konten, karena gue percaya bahwa nggak harus segala sesuatu dikontenin. Tapi akhirnya ini terjadi karena teman-teman request dan ada orang yang berusaha untuk kemudian bikin narasi bahwa Mela sedang menghina kekristenan. Gitu katanya ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin belum punya perspektif, ada satu video yang saya mau tunjukkan buat teman-teman semua ya, dan video ini juga mungkin bisa disaksikan sama Mela. Videonya seperti ini ya. Kita lihat sama-sama. Kira-kira setelah menyaksikan video ini, bagaimana tanggapan dari teman-teman yang beragama Kristen terhadap Kumaila ini? Jujur teman-teman, karena selama ini saya saksikan banyak teman-teman dari agama seberang yang mendukung Kumaila Hakimah ini. Terutama mereka yang benci kepada agama Islam. Banyak dari kalangan agama Kristen
yang mendukung mati-matian si Kumaila ini. Ceritanya kan Ibu Maryam ini nggak pernah keluar rumah, kecuali 1 kali doang. Di mana dia waktu itu ketemu malaikat yang ngabarin. Nah, terus aku curiganya sih sama malaikat itu. Oh gitu. Jadi Kumaila ini teman-teman, dia curiga bahwa Bunda Maria ini hamil karena dihamili oleh malaikat. Bagaimana tanggapan kalian? Orang Nasrani, Tuhan yang kalian sembah, Yesus, yang kalian katakan itu adalah anak Tuhan, ternyata bukan anak Tuhan, menurut versinya Kumaila ini. Tapi anak malaikat, Bunda Marianya dihamili oleh malaikat. Jangan jadikan model sebagai Oke. Oke. Gimana Mel? Eh, banyak yang harus di-unpack ya. Gak apa-apa, satu-satu layer-layer Oke, ya. satu-satu. Karena gue percaya bahwa teman-teman ada di sini juga mau belajar sesuatu gitu. Yuk kita santai aja. Pertama, kita sama-sama tahu, semua orang tahu bahwa Maryam adalah sosok yang sama-sama dianggap suci baik oleh teman-teman yang Kristen atau teman-teman Islam. Dan mujizat kehamilan perawan itu bukan cuma milik doktrin Kristen, di Islam juga begitu. Ketika aku bicara aku curiga sama malaikat gitu, itu referensinya dari Quran. Jadi referensinya adalah memang perspektif kamu sebagai seorang muslim. Seorang muslim yang belajar Al-Quran, dan aku merasa aku kan punya kecenderungan untuk skeptis ya. Jadi aku jadi gini. Oke, mulai dari sini dulu. Jadi sejak aku muda, kisah Maryam tuh captivating banget buat aku. Gitu ya. Karena aku nggak ngerti. Lebih karena aku nggak ngerti. Itu menyentuh tapi aku nggak ngerti. Aku nggak ngerti kenapa kesucian itu kesucian itu yang disucikan harus rahimnya gitu. Kenapa yang dimaksud suci adalah tidak pernah disentuh laki-laki dan tidak keluar rumah. Pertama itu. Saat itu aku juga tidak, waktu masih kecil kan aku nggak paham ya konsepsi bayi gitu. Aku nggak ngerti gimana orang bisa hamil. Jadi setiap ada berita kayak hamil di luar nikah, pasti kepalaku mau meledak, gimana sih cara hamil di luar nikah? Karena anak kecil kan taunya orang hamil karena menikah gitu. Oke. Nah pas cerita Maryam itu kan sedih ya. Jadi kayak Maryam hamil kemudian dikucilkan warga, dan Maryam ini harus pergi jauh dalam keadaan hamil tua, terus dia melahirkan sendiri. Nggak sendiri sih, technically ada malaikat gitu Di bawah pohon kurma. di bawah pohon kurma gitu. Nah Itu aku menurut narasinya Islam kan? menurut ini di Quran ya. Iya, aku merujuknya dari Quran. Dan aku sedih, jadi Maryam tuh punya mihrabnya sendiri di rumah, kayak kamar ibadah. Kamar ibadah. Iya, beliau suka menyendiri di situ, dan setiap Yahya atau Zakaria ngecek ke mihrabnya suka ada makanan di situ. Jadi itu kayak berkah dari Tuhan. Ini menarik saudara-saudara ya. Oke, Mel, boleh nggak gua salah sedikit? Ini kayaknya gua kepengen kita nih pelan-pelan naik eskalasi nih ya obrolannya. Dan ini banyak hal yang sebenarnya kita nggak tahu. Serius gue nggak tahu. Dan apa dari perspektif yang lu cerita itu kayak wow, itu kayak captivating banget buat gue juga. Tapi anyway, kita pelan-pelan aja, pelan-pelan dulu. Ngobrolin soal yang tadi si YouTuber tersebut, dia tuh sebenarnya men-challenging dan dia bilang sama teman-teman, dia bilang di video dia tadi, gimana nih teman-teman Nasrani gitu kan ya? Iya, sebenarnya challenge yang lebih tepat justru ke teman-teman Muslim. Karena aku merujuknya dari Quran gitu. Iya. Nah jadi si YouTuber ini dia berusaha, sekali lagi tidak bermaksud untuk apa, kita cuman ngomong apa adanya seperti yang dia katakan. Bahwa sebenarnya gue yang menonton video tadi, setelah gue tonton seutuhnya, gue punya sebuah kesan bahwa rasanya ini susah untuk dibantah bahwa dia berasumsi bahwa Mela ini pembenci Islam. Mela ini seorang yang menyerang Islam begitu. Dan dia kemudian mencoba untuk bilang sama teman-teman Nasrani yang menggemari Mela bahwa dia juga hina kalian tahu gitu loh kira-kira. Dia juga hina kamu gitu. Maksudnya dia juga hina keyakinan Kristen gitu. What would you say about it? Bahwa dia menganggap bahwa Mela itu seakan-akan gak suka dengan Islam atau ajaran dan sebagainya.
Gimana ya cara aku bilangnya, tapi aku tidak ketika aku mengkritik atau mempertanyakan sesuatu, aku tidak membawakannya dengan sikap menyerang atau membenci gitu. Itu makanya kalau mau bantah aku bantah aja, atau kalau mau nggak setuju silahkan aja gitu. Untuk melabel bahwa Mela itu membenci Islam itu sebenarnya sudah too far nggak sih? Terlalu jauh Iya, banget. Val, di bagian mana gitu? Maksud orang suka bilang ini menghujat atau menghina gitu. Coba cari penghinaannya di mana gitu, penghujatannya di mana gitu. Dan ya aku sangat sadar bahwa itu rawan disalahpahami, termasuk narasiku tentang Maria ini gitu. Karena itu makanya ada konten monolog yang aku bikin dan aku tayangkan setahun yang lalu. Itu aku bikinnya di konten eksklusif gitu. Jadi tidak dibuka untuk umum. Cuman member doang. Cuma member Berarti yang doang. niat belajar doang. Betul. Dan itu pun isinya aku merujuk pada Quran gitu, sampai udah selesai, maksudnya sampai udah selesai bahas Quran, terus baru aku mulai narasinya. Aku cek di perjanjian baru, cek di perjanjian lama, ternyata tidak, maksudnya ya tetap terbatas juga gitu referensi. Jadi begini, kalau menurut gua ya, menurut ini lu gua juga oke lah ya, santai ya. Jadi menurut gua tuh gini, maksudnya gua cuman heran bahwa ada orang yang beragama, cara beragamanya itu adalah kalau Anda mempertanyakan agama saya, berarti Anda benci saya. Iya, aku Maksudnya juga benci heran. agama saya gitu. Dan menurut gue itu kok kayaknya nggak sehat ya. Iya, nggak sehat. Cara begitu tuh adalah cara yang kayaknya kayak ada sebuah lompatan logika tuh. Kayak misalnya gini nih, kita temenan ya, sahabatan, dan terus kemudian gue bilang, Mel, sorry ya, kok kamu pakai hari ini pakai baju bunga-bunga sih? Gitu. Kayaknya nggak pas deh momennya deh. Kayaknya bukan bunga-bunga deh. Misalnya kita dalam momen apalah begitu ya. Kayaknya nggak pas deh kamu pakai baju bunga-bunga. Hanya karena gue mempertanyakan preferensi lu pakai baju bunga-bunga, itu tidak berarti gue benci lu. Iya, dan bukan berarti sedang menyerang Bener aku banget. gitu. Atau melemahkan rasa confidence aku gitu. Misalnya aku merasa cantik pakai bunga-bunga, terus dibilang kok pakai baju bunga-bunga sih gitu. Kan kalau orang insecure kan bisa kayak aduh salah ya. Gue suka nih. Berarti apakah ada unsur insecure ya dalam beragama ya? Kalau menurut lu sendiri gimana? Menurut aku iya. Karena ini juga salah satu culture shock yang aku alami ya. Karena aku sepanjang masa muda aku kan aku selalu di institusi pendidikan Islam lah gitu. Nah pas lagi kuliah juga kan aku studinya studi tafsir, di mana mahasiswa tafsir itu bahan penelitiannya adalah mencari-cari ayat-ayat yang ganjil, yang kontradiktif. Itu kita pretelin lah, kita cari tahu gitu. Itu di studi tafsir begitu ya? Iya. Jadi kalian memang benar-benar membahas hal yang jadi polemik, kontradiksi dan sebagainya. Menarik ya? Dan tambahan lagi di kampus aku malah wajib hafal secara verbatim ya. Kalau nggak bisa lulus. Maksudnya hafal Qurannya? Hafal Quran. Oke. Jadi Tapi kan kamu sebelum masuk itu sudah hafal dulu. Itu udah hafal. Makanya aku berani masuk. Kebanyakan yang belum hafal terus masuk kampus itu cuma bertahan 1 semester udah cabut. Anyway, rumah kemarin nggak jadi diambil ya? Iya karena Ya. Terus aku iseng. Ayo mana rumahnya gitu. Ada yang tahu, ada yang mau spill itu siapa? Ya, silakan. Bukan bermaksud apa, tapi maksudnya Mela waktu itu gue langsung IG ya atau WA ya. Gue kontak Mela, langsung Mela, cie yang mau dapat rumah baru nih. Nah, itu. Tapi nggak ambil jadinya ya Mela? Karena emang aku nggak berencana ambil juga. Kayak aku itu cuma iseng doang. Ya itu sikap yang baik ya teman-teman ya. Bukan untuk memanfaatkan apa, dan ya memang bukan bermaksud mau apa ya, gegayaan juga kan. Betul. Dan udah gitu juga kan orangnya bilang aku tuh terprovokasi gitu. Oh gitu. Ya bagus lah. Ya aku nggak mau mengeksploitasi emosi dia juga lah. Terus aku juga iseng. Aku kan kadang orangnya suka iseng balas-balas komentar emang buat iseng aja. Tapi kebayang nggak sih misalnya gini, ada orang komen, wah ini nggak mungkin hafal Quran, paling hafal berapa surat. Terus aku tunjukin ijazah tahfidz aku gitu, ijazah yang menunjukkan bahwa aku lulus hafal Quran. Itu kan orang kayak waduh gitu. Terus dia juga ngasih lihat chatnya sama
sama dia kan terprovokasi suatu konten. Iya. Terus dia cerita ke aku, dia ada kontakan sama orang itu. Terus aku baca chatnya, terus dia bilang, wah gimana nih dia beneran hafal Quran gitu. Karena sebelum ada tantangan itu, sempat ada masanya aku tuh setiap malam live, netizen boleh masuk dan ngetes hafalan aku gitu. Oh gitu ada tuh. Ada TikTok ya? Atau? di enggak live Instagram. Tapi Instagram. beberapa cuplikannya aku tayangin di channel aku, ada judulnya kayak dites hafalan Quran oleh netizen gitu. Live. Baiklah. Baiklah. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Itu dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Usai viral di media sosial, ada seorang YouTuber dari agama Islam seolah-olah mau memprovokasi antara umat Kristen dan juga seorang Kumaila. Di mana di videonya itu dia mengatakan, "Hai orang-orang Kristen, bukankah Kumaila ini adalah orang yang kalian dukung? Lihat, hari ini seorang Kumaila menista agama kalian." Kira-kira seperti itu maksud yang sedang disampaikan oleh seorang YouTuber Muslim ini. Tetapi setelah kita menonton video ini, kita mengerti bahwa seorang Kumaila ya membahas dan mempertanyakan tentang seorang Bunda Maria. Siapa yang menghamili Bunda Maria itu diambil bukan secara Alkitabiah, tapi dia mengambilnya secara Al-Quran, yaitu kitab yang dipercayai seorang Kumaila. Nah, teman-teman, itu sebabnya video ini memberikan kepada kita pelajaran penting bahwa kita itu tidak boleh langsung menelan bulat-bulat setiap berita yang kita tonton dan kita dengar. Kita harus mengetahui kebenaran yang sesungguhnya agar kita tidak salah paham. Dan kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh seorang Kumaila tadi, dan kita paham akan hal itu. Dan seorang Kumaila juga mengatakan ketika dia memberikan kritik, dia menyampaikannya bukan berdasarkan kebencian, tapi dia menyampaikannya sesuai dengan apa yang dia tahu dan apa yang dia pelajari. Itu sebabnya kalau kalian tidak suka, silahkan bantah dengan memakai argumen saudara sendiri. Nah, tetapi kebanyakan yang kita lihat bukan malah mereka membantah dengan adu ilmu, tetapi mereka membantah dengan cara mengatakan dan menyampaikan sesuatu ancaman. Bagaimana viral di media sosial, bagaimana Kumaila mengatakan banyak orang yang tidak suka kepadanya, mengancamnya katanya, karena dia membahas tentang kitabnya, atau karena seorang Kumaila ini menceritakan kebenaran. Lalu orang-orang yang tidak suka kepadanya bukan malah menyampaikan sesuatu bantahan secara ilmu, tetapi yang ada dia menyampaikan suatu ancaman. Nah, ini saya rasa adalah perlakuan yang begitu konyol, ya. Nah, teman-teman, kiranya video yang saya bagikan ini boleh menjadi edukasi bagi kita semua, dan video ini memberikan kepada kita pelajaran penting. Kiranya Tuhan memberkati. Salam dan sampai jumpa di video selanjutnya.